Sahabat pendengar Resi yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Nugroho SCY di Paroki Santo Isidoro Singkut, Provinsi Jambi. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, Jumat tanggal 24 Juni 2016, marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun, sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, para pendengar Resi, hari ini kita bersama-sama memperingati hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Yohanes Pembaptis, seperti dikisahkan dalam Injil tadi, disambut dengan sukacita, baik oleh orang tuanya, yakni Elisabet dan Zakaria, serta sanak keluarganya. Mereka bersukacita atas kelahiran Yohanes Pembaptis, karena Allah telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada keluarga yang sudah lanjut usia ini. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Allah. Secara manusiawi tidaklah mungkin terjadi Elisabet yang sudah lanjut umurnya bisa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ternyata Allah punya rencana di balik ketidakmungkinan itu. Saudari-saudara pendengar Resi yang dikasihi Tuhan, iman itu membebaskan. Iman adalah kesungguhan untuk menaruh percaya pada Allah. Pada awalnya, Zakaria tidak percaya bahwa Allah bisa melakukan perbuatan ajaib atas hidupnya. Ketidakpercayaan Zakaria ini ternyata membuatnya bisu. Peristiwa yang dialami oleh Zakaria ini juga mengajak kita melihat secara lebih dalam bahwa memang ketidakpercayaan bisa membuat kita bisu terhadap kenyataan dunia saat ini yang kita hadapi. Bisu dalam artian tidak bisa berkata-kata dan berbuat apa-apa saat melihat dan mengalami situasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu harus buat apa bila melihat penderitaan sesama. Tidak bisa berkata-kata dan tidak tahu harus berbuat apa bila melihat kemerosotan moral dan kepribadian yang terjadi saat ini. Tidak tahu harus buat apa
bila mengalami keputusasaan, kecemasan, dan ketakutan dalam menghadapi tantangan hidup. Kelahiran Yohanes Pembaptis juga merupakan pengalaman iman bagi orang tuanya, khususnya Zakaria bapaknya. Anak laki-lakinya yang lahir menghantarkan Zakaria pada kepercayaan penuh, kepercayaan total kepada Allah. Ia pun meluapkan sukacita yang dialaminya dengan memuji Allah. Saudara-saudari pendengar Resi yang dikasihi Tuhan, orang percaya itu memuji Allah. Bukan lalu diartikan bahwa tanda orang percaya berarti setiap saat menyanyikan lagu rohani dimanapun dan kapanpun. Hidup orang yang memuji Allah itu dipenuhi sukacita, kendatipun persoalan datang bertubi-tubi. Sukacita dalam iman tidak akan hilang dan padam ditiup derasnya angin persoalan hidup. Sukacita iman itu seperti lilin yang tetap menyala. Walaupun kecil, nyalanya tapi bisa menerangi gelapnya suasana. Orang percaya pada Allah selalu diberi celah jalan keluar dari persoalan hidup yang tak berujung. Orang percaya diberikan pengharapan di tengah rasa putus asa karena keadaan dan situasi hidup. Semoga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua dilimpahi sukacita abadi oleh karena kita menaruh percaya pada Yesus Tuhan. Berkat Tuhan menyertai perjalanan, pekerjaan, dan kegiatan harian saudara-saudari. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.